Kita lanjutkan kuliah fisika. Ini sampai ke video ke-20 kalau tidak salah. Kita akan bahas mengenai gas. Sorry, tintanya masih merah. Kita hapus dulu. Kita tulis dulu judulnya, gas. Terutama yang kita bahas terutama gas ideal. Itu gas yang kerapatan molekul-molekulnya rendah. Ini terjadi karena tekanannya relatif tidak tinggi ya. Sehingga jarak antar molekul relatif jauh. Akibatnya interaksi antar molekul relatif kecil. Lalu rendah itu berapa? Ya, dalam praktek hitungan ataupun perancangan teknik kimia saja, perancang pabrik kimia itu tekanan sampai 10 atm umumnya masih dianggap rendah. Nah, untuk hitungan kasar kadang-kadang sampai sampai 20 lah, 30 masih dianggap rendah, tapi untuk hitungan yang sangat kasar ini. Berikut dibahas sejumlah sifat-sifat gas, terutama gas ideal, itu yang tekanannya relatif rendah.
Yang pertama, boiler. Dia membuat percobaan. Ini silinder dengan pistonnya rapat. Ini ada batang pistonnya. Ini ada skalanya. Untuk ukur volume. Kemudian ada alat ukur tekanan. Saya potong sedikit gambarnya. Ini ada alat ukur tekanan. Ini alat ukur tekanan. Sorry, ini gambarnya agak lurus. Ini adalah jarum. Misalnya ini manometer. Alat ukur tekanan. Kemudian piston ini suhunya dijaga tetap dengan masukkan dalam suatu bat. Suatu cairan, suhunya tetap. Kemudian dia menggeser-geser piston sehingga volume gas berubah dan tekanan otomatis juga berubah. Suhu relatif tetap. Tadi karena dijaga dengan bath tadi, cairan water bath atau oil bath ya. Kemudian boiler mengamati. Ini volume liter. Kemudian dia amati tekanannya, atmosfer. Nah, dia coba ini. Volumenya tadinya 24 liter. Dia turunkan jadi 16, turunkan jadi 12, 8, 6, 4. P-nya dia mati oleh dia 1 atmosfer. Ini karena volumenya dikecilkan, naik tekanannya 1,51.
aktifkan lagi volumenya, ini menjadi tekanannya naik lagi. Misalnya kayak gini. Ini data sembarangan saja ya. Oh, sorry. 2,98 ini. Lalu ini ternyata 4,04. Ini teramati 5,99. Terus melihat data-data ini, boiler mencoba P kali V. Menurut imajinasi dia ini harusnya tetap dikalikan, ini ketemunya 24. Kalau saudara hitung di sini 24,16. Kalau saudara hitung yang ini 23. 23,84. Kemudian bukan 23, maaf saya salah nulis. Silakan cek hasil hitungannya. 23,76. Ini 23,84. 24,24. Apa yang disimpulkan oleh boiler? Nah, ini ternyata relatif tetap tidak berubah. Kok tidak, kalau tetap kan kok tidak 24 terus ya, karena percobaan itu mesti ada kesalahan pengamatannya. Ini volume ukur tekanan itu juga enggak 100% benar, ada sedikit salah. Jadi kalau melihat kayak gini, ini nuan sudah, kita harus sudah bisa melihat bahwa ini konstan. Maka muncullah dia memunculkan hukum boil P kali V adalah tetap, atau PV konstan. Ini adalah hukum Boyle. Udah hebat ini. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah Gay-Lussac. Gay-Lussac itu kelihatannya nama mana ya? Hukum Gay-Lussac. Ini nama mana ya? Tidak tahu saya. Bisa dicari terus ditanya Pak Google. Alatnya sama, cuman diubah dikit. Ini alatnya mirip ya. Oh, ini ada pengukur tekanan ya. Ini ada sama seperti tadi, mirip.
Ini ada manometer. Nah, ini diberi beban tetap. Ini beban batu apa besi terserah. Kemudian ini ada skalanya juga. Ini manometer. Lalu ini juga dalam bat. Cairan T diubah-ubah. Nah, kalau melihat alatnya kita lihat apa ini? Tekanan akan tetap, ya, karena bebannya tetap. Sistem tersebut, ini ada gas di dalamnya. Tadi ada gas juga. Ini ada gas nih. Belum saya buat tadi gasnya. Ada gas. Sistem tersebut menjaga tekanan atau P tetap. Suhu cairan bisa diubah. Lalu diamati perubahan volume gas. Jadi dia akan Gay-Lussac ini akan mendapat data kalau T diubah-ubah, misalnya T dalam Kelvin. Sebelum itu belum ada Kelvin ya, tapi ada caranya dia. Tapi Kelvin harusnya. Terus ini ada V teramati. Sentimeter kubik. Dia mulai dengan 300 derajat. Volumenya 240. Terus beliau menaikkan suhunya menjadi 320. Ternyata tekanannya, volumenya naik menjadi 255. Suhunya dinaikkan, volumenya naik, tekanan tetap ya. Dijadikannya 340, 360, 380. Ini kita bayangkan saja, tidak tahu dulu Pak Gay-Lussac ini lupa pada suhu berapa dan gasnya apa, tidak diceritakan. Ini 274 teramati, 286, 305. Oke, melihat ke data ini, terus Gay-Lussac melihat apa? Kalau orang biasa ya tidak lihat apa-apa, kayak gini, apa ini? Tak bisa menyimpulkan apa, tapi melihat Gay-Lussac bisa melihat sesuatu yang tersembunyi berdasar imajinasinya. Dia
percaya bahwa imajinasinya mengarahkan bahwa V per T itu akan tidak banyak berubah. Baginya volume dibagi suhu tadi. Ini ketemunya jelas 0,8. Kalau ini 797. Ini 0,806. Ini 0,794. Kalau ini 803. Jadi V dibagi T. Lalu Gay-Lussac menyimpulkan bahwa apa? Nah, ini relatif tetap. Ya, kalau percobaannya kan tidak pas beneran ya, pengamatan mesti ada keliru sedikit-sedikit. Jadi kalau melihat angka-angka ini, wow, ini sudah bisa dikatakan V per T tetap. Jadi hukum Gay-Lussac adalah V per T tetap atau V per T konstante. Ini pada sistem yang P tetap. Kalau boiler tadi adalah sistem T suhu tetap. Lalu kemudian digabung ini 3 hukum boiler Gay-Lussac. Ya, kalau P per V konstan, kemudian V per T juga konstan, lalu orang menyimpulkan ini tetap atau PV per T C tetap. Ini adalah boiler Gay-Lussac. Kemudian berikutnya Avogadro. Jadi kalau Avogadro mengatakan apa? Pada volume yang sama, gas apa saja, asal tekanan dan suhunya sama, itu jumlah mol gasnya atau jumlah molekul gasnya sama. Jadi bisa disimpulkan dari hukum Avogadro dan boiler Gay-Lussac itu bahwa PV per T itu berlaku untuk semua gas, nilainya hanya tergantung pada jumlah mol gas. Bisa ditulis PV per T, jumlah mol gas adalah N. N kali suatu konstante. Ini disebut R, tetapan gas. Sehingga diperoleh rumus yang sangat terkenal, NR ya. Sorry, yang tetapan gas itu hanya R-nya saja. Untuk N dan tetapannya itu disebut R. Ini disebut dengan tetapan gas umum.
Lalu rumus yang terkenal bisa ditulis apa ini? PV nRT. Nah, ini rumus yang selalu dipakai. Perancangan pabrik kimia itu mesti pakai ini, PV nRT ini. PV nRT. Jadi ini berlaku apa? Asal jumlah mol gas tetap, ya. Asal tekanan rendah, gas ideal tadi, dan jumlah tekanan gas dan tidak ada reaksi kimia, ya, karena kalau ada reaksi N berubah, dan jumlah mol tekanan rendah, ya tidak apa-apa lah, kita perhatikan saja. Kalau N-nya berubah, ikut berubah. Jadi kita biarkan saja batasannya hanya tekanan rendah. Ini berlaku untuk tekanan rendah. Lalu bisa ditulis juga bentuk lain. Dalam bentuk PV sama dengan N, jumlah mol itu adalah sama dengan massa dibagi berat molekulnya. M adalah massa gas, M berat molekul atau molecular weight, atau sekarang disebut rasio massa, boleh aja. R adalah tetapan gas tadi. Bisa juga dalam bentuk lain. N RT, ini kita ganti N-nya itu kan jumlah mol. Jumlah mol itu adalah sama dengan jumlah molekul dibagi bilangan Avogadro. N jumlah molekul dan Na adalah bilangan Avogadro. Kalau nakar molekul bukan pakai butir, kalau banyak banget nanti. Nakar beras juga tidak akan pakai butir kan. Misalnya satu satuan beras itu adalah 1 kilo itu berapa butir. Kalau ini 1 mol itu berapa butir, ya, sebanyak bilangan Avogadro. Jadi 1 mol adalah molekul sebanyak bilangan Avogadro, ya. Nah, kita tulis PV N R per Na kali T, atau PV N KT. Ini juga bentuk terkenal. Bedanya apa di sini? N adalah jumlah molekul, lalu K adalah sama dengan R, konstanta gas, dibagi
bilangan Avogadro. Ini sering disebut tetapan Boltzmann. Nah, jadi bisa pakai PVN besar KT, di mana N adalah jumlah molekul dan K-nya adalah tetapan Boltzmann. Bisa juga PVN kecil kali RT dengan N jumlah mol, kemudian R-nya adalah tetapan gas umum. Lalu berapa nilai R? Macam-macam, mau lebih teliti atau mau pakai kasar. Ya, kebiasaannya kalau kasar 0,082 bisa juga. Liter atmosfer mol Kelvin, tapi ini kasar. Kalau mau lebih teliti, lihat di internet, banyak ini. Satuannya bisa juga macam-macam, bisa 97, ini kal mol Kelvin dan lain-lain. Ingat, bilangan Avogadro berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi K bisa dicari ya. Bisa dicari. Kita cari sendiri ya. Hitung aja. Atau lihat di pusaka atau tanya Pak Google ya. Oke, ini mengenai hukum gas ideal atau berdasar Boyle-Gay-Lussac dan Avogadro. Kemudian yang keempat ya. Tadi berapa Avogadro tadi? Avogadro itu 4, berarti sekarang 5. Dalton 1. Ruangan berisi campuran sejumlah gas. Itu gas 1, gas 2, sama macam-macam. Kalau udara ini adalah nitrogen dan oksigen yang banyak, lainnya kecil-kecil ya. Maka ini adalah gas atau udara adalah berisi, atau ruangan yang berisi udara itu artinya berisi campuran nitrogen dan oksigen. Maka tekanan total gas sama dengan jumlahan dari tekanan iuran masing-masing gas ini, tekanan parsial gas. Jadi P total adalah sama dengan tekanan iurannya gas 1 ditambah iurannya tekanan gas 2, gas 3, dan seterusnya.
adalah hukum Dalton 1. Lalu yang kedua apa? Berikutnya bahwa PI atau P1 itu sama dengan berapa kontribusi, misalnya di udara ini berapa iurannya oksigen, berapa iurannya nitrogen. Udara 1 atmosfer, oksigen 21% mol, nitrogen 79% mol. Berarti iurannya oksigen adalah, tekanan parsial oksigen adalah 0,21 atmosfer. Lalu iurannya nitrogen adalah 0,79 atmosfer. Totalnya menjadi 1 atmosfer. Jadi P1 adalah sama dengan Y1 kali P total. Kemudian P2 Y2 P total. Ini adalah fraksi mol. Komponen 1. Ini fraksi mol komponen 2. Secara umum kita sama dengan PI sama dengan YI P total. Ini tekanan parsial komponen I, ini adalah fraksi mol komponen I, sedangkan PT adalah tekanan total gas. Ini Dalton 1. Lalu masih ada hukum berikutnya, nomor 6, Dalton 2. Gimana nih Pak Dalton ini mikir? Misalnya ada ruang. Ini P1, volume 1, suhunya T1. Ada kerannya. Ada ruang 2. Ada ruang lain lagi ya. B2, T2. Ini ruang berikutnya adalah tekanannya P3, volumenya P3, suhunya C3. Keran mula-mula tertutup. Jika keran dibuka, maka apa yang terjadi? Gas akan bercampur. Kalau udah campur berarti P sama. Jadi seragam ya. Dan juga T-nya seragam.
Lalu V gabungan menjadi apa? V1 plus V2 plus V3. Ini V campurannya. Lalu Dalton mengatakan apa? V campuran V campuran per T campuran sama dengan apa? P1 per T1 plus P2 per T2 plus P3 per T3. Oke. Nah, sedikit bukti argumentasi ya. N campuran itu sama dengan N1 yang 3. Oh ya, ini kalau gasnya ruangnya tambah ya tambah terus sampai 5 ya boleh ya. N campuran gini. Oh terus juga boleh, ada berapa terserah. Nah, N masing-masing, N campuran itu sama dengan apa toh? PV NRT. Jadi ini sama dengan P cam per T cam. Nah, kalau N1 sama dengan P1 per T1. N2 adalah ini R-nya ada P2 per RT2 P3 RT3 dan seterusnya, akan diperoleh R-nya hilang, P campuran per T campuran P1 P2 P3 dan seterusnya. Ini logikanya atau Pak Dalton. Kelihatannya sederhana, tapi ini nyata sudah berapa ratus tahun yang lalu. Jadi ini sudah pemikiran yang hebat sekali, karena yang lain-lainnya masih pada berpikiran tahayul dan sebagainya, percaya pada ya mengandalkan sihir dan seterusnya. Dalton sudah pakai logika. Kalau sekarang sama, kita percaya juga tahayul, tapi tahayulnya itu berupa hoax ya. Orang ya kadang-kadang sulit untuk bisa mengkritisi hoax yang kita terima. Itu adalah tahayulnya zaman sekarang. Oke, itu konsep Dalton 2. Sekarang yang ke jadi 5, 6, 7 ya. Kemudian sudah kita sebutkan di video sebelumnya, beda CP dan CV, kapasitas panas pada tekanan tetap dan volume tetap adalah R, tetapan gas. Jadi CP min CV adalah R. Ini yang perlu diingat untuk gas ideal. CP min CV sama dengan R.
Lalu sedikit kita bicara mengenai koefisien muai volume. Gas ideal definisinya apa? Beta bertambahnya volume akibat pertambahan suhu dt per d bertambahnya volume ya, atau volume kecil sebenarnya, volume per mol. Jadi saya tulis saja pakai volume huruf kecil. Per T dibagi per P. Ini koefisien muai ruang apa? Bertambahnya volume tiap 1 derajat per volume mula-mula ya. Bertambahnya volume dibagi volume mula-mula akibat kenaikan suhu 1 derajat. Ini volume 1 mol ya. Ini adalah T adalah suhu. Bisa juga ini kalau dikalikan N mol jadi hasilnya dV. Ini adalah volume total. Sama aja. Berapa ini? Ya kalau pakai NRT, FPP NRT per V kali dV atau d per dt PV NRT. Jadi V adalah NRT per V. Ini dari PV. Perubahannya ke suhu berarti NR dan V ini NR per V perubahannya ke T ya, lainnya dianggap konstan, berarti apa? NR per NRT per P ya, NRT per P. Ingat ini pada volume, pada tekanan tetap, sehingga ini keluar jadi NR per PV dan NR per PV dikali dt per dt itu 1. T-nya keluar di sini ya. Sebentar, kok bisa enggak keluar T per dt NR per VP. Ini enggak ada T. NR per VP. Sama dengan apa ini? PV NRT, berarti NR per PV sama dengan apa? Per T. Jadi koefisien muai ruang gas pada P tetap beta adalah sama dengan per T, di mana T adalah suhu mutlak ya. Oke. Sekarang sedikit catatan. Bahwa kita tahu bahwa PV
nRT ini untuk gas total. Kalau kita tinjau untuk satu komponen, boleh nggak kalau campuran ABC kita tinjau A-nya saja? Boleh saja. Maka P-nya menjadi tekanan parsial A kali V total, N-nya diganti NaRT. Ini untuk komponen A ya. Jadi PV nRT bisa dikenakan untuk seluruh gas, bisa juga dikenakan untuk komponen gas. Jadi cuma rumusnya diganti, P-nya diganti PA dan N-nya diganti NA. N adalah jumlah mol A, P-nya adalah tekanan parsial A. Tekanan parsial A, lalu NA adalah jumlah mol A. Oke, saya hapus, ini saya rapikan. Sip. Oke, kembali ke tinta. Kita masih tambah sedikit lagi, contoh bukan satu aplikasi saja, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Aplikasi lanjutnya, di video berikutnya kita tambah satu aplikasi saja. Aplikasi satu, gas nitrogen N2 berada dalam bejana yang volumenya 10 galon. Nah, bisa juga dalam dunia nyata satuan itu macam-macam. Tekanan gas (30 PSI) pound per square in ya. Dan suhunya 200 derajat Fahrenheit. Nilai R-nya 1,987. Wah, satuannya ya konsisten juga. Kelvin. Ingin dicari massa gas nitrogen dalam gram jika gas dianggap ideal. Analisis ini tinggal gampang saja. PV nRT. N itu sama dengan apa? Jumlah persamaan massa dibagi PM-nya. Oke.
PV sama dengan M per M RT. Nah, jadi M-nya berapa? M-nya. Yang kita cari masanya ya. Adalah PVM per RT. Nah, ini cuma problem satuan saja. P-nya 30 PSI. PSI itu apa? Pound per in kuadrat. PSI itu pound per in kuadrat. Kemudian V-nya 10 galon. Kemudian M-nya berat molekul nitrogen adalah 28 gram per mol. Dibagi R, diketahuinya dalam 1,987 kal per mol Kelvin. Nah, T-nya berapa? T-nya 200 derajat Fahrenheit. Nah, harus jadi ini suhu relatif ini. Seperti Celsius, maka harus jadikan Kelvin. Nah, kalau Fahrenheit jadi suhu absolutnya ditambah berapa? Ditambah 460. Jadi sama dengan 660. Jadi 200 absolut relatif ditambah suhu absolutnya, supaya menjadi suhu absolut ditambah 460, atau saya tulis sumbernya aja supaya saudara tidak bingung. Ini 200 ditambah 460. Satuannya apa? Rankine. Nah, Rankine. Nah, ini harus jadi gram. Ya. Nah, sekarang harus disehatkan satuannya. Apa yang harus disehatkan ini? Misalnya kita pakai galon jadi liter dulu. 1 galon berapa liter kalau kita beli galon itu? 3,78 liter atau liter per galon. Jadi 1 galon itu adalah 3,78 liter. Nggak usah ngapalkan, nanti kalau sudah sering ngitung teknik kimia itu satuan itu hafal sendiri. Lalu apa? Kita harus mencatatkan pound ya. Pound itu poundnya pound gaya, ini sebagai pound force ya. Nah, pound force-nya atau in-nya dijadikan apa dulu? In-nya harus dijadikan sentimeter. Gimana ini? 1 in adalah 2,54 cm ya. 2,54. Jadi 2,54 in per cm, tapi kuadrat. Jadi kuadrat ini juga harus kuadrat. In-nya sudah jadi centimeter. Oke, galon sudah jadi liter. Nah, liter harus jadi centimeter. Berarti apa? 1000 cm per liter, centimeter kubik ya. Nah, ini bisa jadi centimeter kubik. Kita masih harus mengubah volumenya, sudah jadi centimeter kubik. Nah, sekarang bagaimana mengubah
feet ini menjadi kalori dan sebagainya. Nah, kita tahu satu BTU adalah 778 feet pound force. Jadi per BTU, British Thermal Unit, ini feet pound force. Kemudian pound force-nya itu sudah hilang. Nah, sekarang feet-nya harus hilang dengan cm. Jadi harus dikalikan 3,28 feet per meter. Namun meternya harus diubah ke cm, berarti 1/100 meter per cm. Sudah siap belum? Belum, masih ada masalah suhu Kelvin dan Rankine ya. Rankine itu derajat Rankine ini. Nah, sekarang kita punya T-nya T-nya Kelvin, R-nya Kelvin. Nah, sekarang kita harus kalikan dulu Rankine-nya jadi 1,8. Jadi seperti Fahrenheit itu. 1,8 Fahrenheit untuk 1 derajat Celcius. Jadi ini 1,8 derajat Rankine per Kelvin. 1,8 derajat Rankine per Kelvin. Kali, sudah cukup belum ini? Satu feet-nya belum hilang. Nah, feet-nya harus dijadikan cm. Jadikan in. Feet-nya 1 feet 12 in. Jadi 1/12 1 feet 12 in. Nah, ini sebenarnya pada soal ini saya ingin menunjukkan pentingnya kemampuan menyehatkan satuan ya. 1/12 7,252 1000 cm3, kira-kira liter galon sudah. Nah, sekarang kita coret-coret apakah sudah. Ini harusnya ketemunya apa? Harusnya ketemunya gram ya. Cocok. Kita cek pound force hilang dengan ini. Lalu BTU-nya belum, masih kurang satu lagi. BTU dan kalori belum kita hilangkan ya. Jadi 252 tadi kan kita sering pakai kal per BTU. Jadi BTU-nya sudah hilang, kalnya ini hilang, feet-nya hilang, liternya hilang, galonnya hilang, molnya hilang, lalu in kuadratnya hilang, lalu meternya mana ini? Meternya belum hilang, berarti harus ada satu faktor lagi untuk meter sentimeternya. Meter 1 meter 3,28 feet. Meternya hilang dengan ini. Feet-nya sudah hilang dengan ini ya. Lalu feet pound force meter, feet itu malah sudah hilang. Jadi tidak perlu pakai feet lagi ya. Sebentar, Rankine-nya hilang dulu, kita coret.
Kelvinnya hilang. Jadi feet pound force meter, feetnya sudah hilang dengan ini. Oh, feetnya belum saya coret nih, jadi feet harusnya hilang dengan ini ya. Betul, sentimeternya hilang nggak ini? Feetnya sudah hilang, sentimeternya di atas sentimeter pangkat 3, di bawah sentimeter kuadrat dan sentimeter, jadi sentimeter pangkat 3 ini juga hilang. Tinggal apa yang sisa? Nah, ini gram ini ya. Ya betul, jadi ketemunya dalam gram. Tinggal dikali-kalikan, hasilnya adalah 71,79 adalah M-nya. Massa gasnya 71,79 gram. Oke, demikian contoh aplikasi 1. Ini cuma menunjukkan bagaimana kita menyehatkan satuan-satuan yang tidak konsisten. Dan yang keluar itu konversi-konversinya itu ya itu saja. Akhirnya kalau sering mengerjakan, sudah mengerjakan nanti hafal sendiri, tidak usah menghafalkan. Jadi kalau sudah mengerjakan, tidak usah mikir, tidak usah menghafalkan, tidak usah lihat internet atau tanya Pak Google, tidak usah, langsung sebut aja direct, langsung ketemu. Oke, terima kasih. Oke, kita akhiri. Lu di mana?